Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Malam itu, kemewahan terbentang laksana Permadani Sutra di kediaman utama kakek Dirga. Udara musim kemarau di Jakarta terasa sejuk di bawah naungan tenda kaca raksasa yang sengaja didirikan di halaman belakang rumah. Ribuan lampu fairy light berkelip di antara instalasi bunga mawar putih dan hidrangea ungu, menciptakan pemandangan yang diberi nama Mimpi Emas. Sebuah perayaan akbar ulang tahun ke-30 cucu tunggal kakek Dirga, Anya Aditama. Anya berdiri di puncak tangga marmer, mengenakan gaun sutra champagne yang dijahit khusus di Paris, bertabur kristal Swarovski yang memantulkan cahaya lembut, membuatnya tampak seperti patung hidup. Di sampingnya, suaminya, Bima, memancarkan pesona yang biasa ia gunakan untuk menaklukkan ruang rapat. Setelan tuxedo yang dipotong sempurna, senyum yang terlalu lebar, dan tatapan mata yang tak pernah lepas dari para tamu penting. Namun, malam ini ada lapisan tipis keringat di pelipis Bima, dan Anya merasa genggaman tangan suaminya sedikit terlalu erat, seolah-olah ia berpegangan pada tali pelampung. "Kau tampak memukau, sayang," bisik Bima, mengecup pipi Anya. Namun, sebelum Anya sempat membalas, Bima sudah menarik tangannya untuk berpose, membiarkan kilatan kamera para fotografer pesta menangkap gambar mereka. Anya adalah seorang wanita yang, meskipun tumbuh dalam kemewahan yang tak terhingga, memiliki sifat yang sederhana dan canggung dengan perhatian. Ia bekerja paruh waktu sebagai kurator seni di sebuah galeri kecil, pilihan karir yang disukai kakek Dirga karena integritasnya, tetapi dicibir oleh keluarga Bima karena dianggap tidak menghasilkan uang. Baginya, pesta ini adalah persembahan cinta dari kakek Dirga, seorang pria yang membesarkannya dengan ketegasan namun juga kasih sayang tak terbatas setelah kedua orang tuanya meninggal. Di antara kerumunan, Risma, ibu mertua Anya, bergerak lincah seperti seekor merak di antara ayam. Dengan gaun brokat yang bersaing dengan lampu pesta, Risma sibuk menyapa para bankir, politisi, dan tokoh media, memastikan bahwa semua orang tahu putranya, Bima, adalah menantu kesayangan Dirga. Tentu saja, investasi Bima di properti luar negeri itu sangat menjanjikan. Risma berceloteh keras kepada sekelompok wanita sosialita. "Kami adalah bagian tak terpisahkan dari keluarga Aditama sekarang." Bahkan kakek Dirga sendiri yang mempercayakan rahasia bisnis terbesarnya pada Bima. Anya mengerutkan kening. Itu tidak benar. Kakek Dirga hampir tidak pernah membahas bisnisnya di depan Bima. Faktanya, beberapa minggu terakhir ini, kakek Dirga tampak lebih pendiam dan seringkali melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menguji kesetiaan Bima di meja makan. Anya selalu menganggapnya sebagai ujian yang biasa dilakukan oleh seorang patriarki yang protektif. Namun, malam ini, kebohongan Risma terasa lebih mencolok. Pukul 9 malam, saatnya tiba untuk acara puncak. Semua mata tertuju ke arah panggung ketika kakek Dirga berjalan perlahan. Meskipun usianya sudah lanjut, kakek Dirga masih memiliki aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Ia adalah seorang pria dengan mata tajam yang bisa menembus fasad apapun. Keheningan segera menyelimuti tenda kaca. Kakek Dirga mengambil mikrofon. Suaranya, meskipun sedikit bergetar karena usia, dipenuhi otoritas. "Malam ini, kita merayakan 3 dekade kehadiran cucu kesayangan saya, Anya," ujarnya. Jeda sesaat untuk menyesap air. "Dia adalah satu-satunya alasan mengapa saya masih bersemangat untuk bangun setiap pagi dan melanjutkan kerajaan yang saya bangun ini." Anya tersenyum, hatinya menghangat. Ia melirik Bima, yang terlihat berlebihan menundukkan kepala, menampilkan wajah menantu yang berbakti. Risma di barisan depan, mengangguk-angguk penuh semangat. Kakek Dirga melanjutkan dengan menceritakan kenangan manis Anya semasa kecil, menceritakan bagaimana Anya selalu memilih buku daripada boneka, dan bagaimana ia belajar menjadi wanita independen, tidak pernah memanfaatkan kekayaan keluarganya. "Anya selalu jujur, itu yang saya kagumi," kata kakek Dirga, suaranya sedikit meninggi. Ia tidak pernah meminta apa-apa, bahkan ketika ia tahu ia bisa meminta segalanya. Semua orang bertepuk tangan. Anya hampir menitikkan air mata karena terharu. Lalu, perubahan itu terjadi. Tiba-tiba, tanpa peringatan, kakek Dirga meletakkan tangannya di podium,
Pandangannya beralih dari kerumunan, menembus wajah-wajah yang memuji, hingga mendarat tepat pada Anya. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi yang dingin dan menusuk. Namun, katanya, dan kata itu terdengar seperti pecahan kaca yang jatuh ke lantai. Beberapa hari yang lalu, saya melakukan sesuatu yang melanggar prinsip saya sendiri. Saya menguji batas kejujuran yang selalu saya pegang teguh. Ketegangan di udara menjadi tebal, dingin. Anya merasakan jantungnya berdetak kencang, bingung dengan perubahan dramatis dalam pidato itu. Bima, yang tadinya tersenyum, kini tampak seperti terpaku. Risma tiba-tiba berhenti mengangguk. Kakek Dirga mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya kini jelas dan nyaring, ditujukan hanya kepada Anya. Anya, di antara semua yang hadir di sini, saya ingin kamu menjawab dengan jujur. Kakek Dirga memulai. Matanya mengunci mata Anya. Uang sebesar 80 juta rupiah yang saya transfer atas namamu 2 hari yang lalu, kamu gunakan untuk apa? Keheningan yang terjadi setelah pertanyaan itu terasa memekakan telinga. Itu bukan keheningan terhormat yang mengikuti pidato, melainkan keheningan yang tebal dan mematikan. Para tamu, yang sedetik sebelumnya sedang memuji, kini saling berbisik, bingung, bahkan syok. Anya merasakan kakinya lemas. Otaknya berputar-putar mencari jawaban. Uang 80 juta? Transfer 2 hari yang lalu? Ia baru saja memeriksa rekeningnya pagi tadi untuk membayar tagihan galeri. Dan tidak ada angka sebesar itu. Ia menatap Bima. Mata Bima membesar. Dan Risma refleks menutup mulutnya dengan tangan, menjatuhkan gelas sampahnya kosong. Risma terlihat seperti baru saja melihat hantu. Matanya memancarkan ketakutan murni. Anya menggelengkan kepalanya. Ia mendekati panggung dan meraih mikrofon yang lain. Suaranya bergetar. Kek, saya tidak mengerti, ujar Anya, menelan ludah dengan susah payah. Uang apa, Kek? Saya bersumpah tidak menerima transfer sebesar itu. Apakah kakek salah orang? Reaksi Bima dan Risma adalah kunci. Bima segera bergegas naik panggung, mencoba menengahi. Kakek, ini pasti kesalahpahaman. Anya pasti hanya lupa. Risma, di bawah, berbisik keras dan mendesak. Ya Tuhan, Bima, bilang saja untuk membeli lukisan mahal. Cepat. Namun, kakek Dirga, sang singa tua, tidak terganggu oleh kepanikan mereka. Ia sama sekali tidak melihat ke arah Anya yang kebingungan. Pandangannya kini beralih dari Anya, bergerak perlahan ke arah Bima yang bergegas dan Risma yang sedang berbisik. Tatapan kakek Dirga kini dingin, menghakimi, dan penuh kepastian yang mengerikan. Kakek Dirga mengangkat tangannya, menghentikan Bima di tengah langkahnya, dan kemudian menatap Risma dan Bima secara bergantian, seolah mengukur kedalaman jurang yang ada di depan mereka. Lalu, dengan intonasi yang jauh lebih rendah, tenang, namun jauh lebih berbahaya daripada pertanyaan pertamanya, kakek Dirga melontarkan kalimat yang mengakhiri semua drama. Saya melihat kalian berdua panik. Jadi, saya bertanya pada kalian, Bima dan Risma, jika bukan Anya yang mengambilnya, lalu siapa di antara kalian yang menyentuh uang itu, dan mengapa? Babak pertama perayaan itu telah berakhir. Perayaan ulang tahun telah berubah menjadi interogasi publik yang membongkar rahasia keluarga yang paling busuk. Keheningan mematikan yang menyelimuti tenda kaca itu jauh lebih keras daripada dentuman musik disko yang sempat dimainkan beberapa saat sebelumnya. Ribuan pasang mata kini tertuju, bukan pada Anya sang ratu pesta, melainkan pada 3 individu yang berdiri di atas panggung. Anya yang bingung, Bima yang kaku, dan kakek Dirga yang memancarkan ancaman tanpa suara. Pertanyaan kakek Dirga, yang melontarkan jumlah uang fantastis dan tuduhan tak terucapkan, telah mengubah perayaan ulang tahun menjadi panggung drama pengadilan. Anya berdiri mematung, merasakan gaun sutranya yang mewah terasa memberatkan, laksana belenggu yang menahannya di tempat. Otaknya masih berusaha memproses angka 80 juta. Itu adalah jumlah yang bisa membeli sebuah unit apartemen mewah di pusat kota, bukan uang saku, dan jelas bukan transfer yang akan ia abaikan atau lupakan. Kebingungannya perlahan-lahan bercampur dengan rasa dingin yang menjalar di punggungnya, bukan karena AC, tetapi karena tatapan horor yang terpancar dari mata Risma.
Risma, ibu mertua Anya, telah kehilangan kendali atas fasad sosialitanya. Jari-jarinya yang berhias berlian mencengkeram erat bahu seorang wanita di depannya, dan napasnya terdengar tersengal-sengal. Bisikan Risma, "Ya Tuhan, Bima, bilang saja untuk membeli lukisan mahal. Cepat." Adalah kunci. Itu bukan bisikan kepanikan biasa. Itu adalah desakan yang mengandung perintah untuk berbohong. Bima, yang selama ini selalu ahli dalam memainkan peran sebagai menantu ideal, kini tampak seperti boneka yang talinya terpotong. Ia memaksakan senyum yang gagal total, yang lebih menyerupai kedutan gugup, dan bergerak maju untuk mengambil alih mikrofon dari kakek Dirga. "Kakek, sungguh, ini bukan tempatnya." Suara Bima terdengar tinggi dan serak. Nadanya mendesak, hampir memohon. "Anya sangat sensitif. Kita bisa bahas ini nanti. Di ruang kerja kakek. Ini pesta Anya. Tolong." Kakek Dirga bahkan tidak repot-repot menatap Bima. Ia hanya menggerakkan tangannya sedikit. Isyarat kecil yang di rumah itu setara dengan perintah absolut. Dua petugas keamanan bertubuh besar segera mendekat, berdiri di sisi Bima, dan, yang lebih mengejutkan, di sisi Risma, tanpa menyentuh, tetapi jelas membatasi gerakan mereka. "Saya mengerti, Bima, ini bukan tempatnya," kata kakek Dirga. Suaranya kembali tenang, yang justru menambah ketakutan Risma. "Tapi karena ini melibatkan kejujuran, dan karena kalian berdua, menantu dan besan saya, berada di bawah atap saya, rasa panik kalian telah menjadikan masalah ini menjadi konsumsi publik yang tidak saya inginkan. Kita harus segera meluruskan, di depan mereka semua, atau kalian yang akan meluruskan di depan saya, sekarang juga." Kakek Dirga menatap kerumunan. "Mohon maaf atas gangguan ini," katanya kepada para tamu, suaranya kembali berwibawa. "Perayaan akan dilanjutkan setelah interupsi kecil keluarga ini. Silakan menikmati makanan dan minuman." Meskipun kakek Dirga berusaha membuat suasana kembali normal, tidak ada satupun tamu yang berani melanjutkan makan. Mereka hanya berdiri mematung, menonton tontonan drama kelas atas yang sangat langka. Kakek Dirga kemudian menoleh kepada Anya. Tatapannya melembut sejenak, penuh rasa bersalah yang singkat. "Anya, maafkan kakek karena melibatkanmu dalam hal ini. Tolong ikut kakek." Ia kemudian menunjuk Risma dan Bima dengan gerakan kepala. "Kalian berdua, ikut." Bima terlihat lega karena terhindar dari interogasi di depan umum, namun ketakutan yang mendalam masih membekas di matanya. Ia mencoba meraih tangan Anya. "Sayang, aku akan jelaskan. Ini semua salah paham yang konyol. Percayalah padaku." Anya menarik tangannya menjauh. Sentuhan Bima terasa asing, bahkan menjijikkan, setelah ia mendengar bisikan Risma dan melihat kepanikan Bima. Anya adalah wanita yang mengandalkan intuisi, dan saat ini, nalurinya berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat busuk di antara suaminya dan ibu mertuanya. "Aku tidak menerima uang itu, Bima," kata Anya dingin. Matanya menatap langsung ke mata Bima yang gelisah. "Dan jika kamu tidak panik, seharusnya kamu mendukungku untuk mencari tahu kemana uang itu pergi, bukan malah mencoba membungkamku." Risma, yang diseret oleh petugas keamanan, tiba-tiba mencoba berbicara keras. "Anya, jangan bodoh. Lindungi suamimu. Dia hanya ingin memberimu kejutan besar. Transfer itu hanya deposit untuk investasi besarnya yang akan menguntungkanmu di masa depan." Kebohongan Risma yang terburu-buru itu justru semakin mengkonfirmasi kecurigaan Anya. Investasi apa yang membutuhkan transfer mendadak sebesar 80 juta atas nama Anya? Dan mengapa Bima dan Risma bertindak seperti penjahat yang tertangkap basah? Kakek Dirga, yang sudah berjalan menuju rumah, berhenti di depan pintu ruang kerjanya. Pintu besar yang terbuat dari kayu jati gelap itu tampak seperti gerbang penjara. 80 juta adalah angka yang kecil bagi perusahaan saya, tetapi angka yang besar untuk menguji karakter, ujar kakek Dirga tanpa menoleh. Dan karakter, bagi saya, adalah segalanya. Mereka berempat memasuki ruang kerja. Ruangan itu sunyi dan berat, dipenuhi rak buku setinggi langit-langit dan aroma kayu cendana. Kakek Dirga duduk di kursi kulitnya,
sementara Risma dan Bima berdiri tegang di depannya. Anya memilih untuk berdiri di dekat jendela, membiarkan cahaya bulan masuk untuk sedikit meredakan suasana mencekam. Kakek Dirga mengambil sebuah map tebal dari lacinya. Ia membuka map itu dan mengeluarkan selembar cetakan rekening bank. Dia meletakkannya di meja, menghadap Bima dan Risma, dan menatap Anya. Anya, ini adalah bukti transfer. Tanggalnya jelas, jumlahnya jelas, dan yang paling penting, nama penerimanya jelas. Anya Aditama, rekening cadangan. Kata kakek Dirga, menekankan setiap kata. Anya segera mendekat dan melihat cetakan itu. Benar, itu adalah nama lengkapnya. Namun dengan detail rekening yang ia yakini tidak pernah ia buka. Yang lebih membuatnya terkejut adalah deskripsi transfernya. Donasi khusus ulang tahun cucu dari kakek. Rekening cadangan. Tanya Anya, matanya melebar. Ia tidak pernah memiliki rekening cadangan di bank itu. Kek, saya tidak tahu rekening ini. Siapa yang membuatnya? Pertanyaan Anya itu seperti pelatuk yang melepaskan ledakan emosi pada Bima dan Risma. Risma, yang telah mencapai batas emosionalnya, langsung merosot di sofa, mulai menangis terseduh-seduh. Dirga, ampuni kami. Kami hanya terdesak. Bima, di sisi lain, memilih jalur agresi. Ia menunjuk ke arah ibunya. Diam, Bu. Jangan membuat hal-hal semakin buruk. Lalu ia menoleh ke kakek Dirga, berusaha mengambil kembali kendali dengan sedikit martabat yang tersisa. Kakek, saya akui. Saya meminta kakek mentransfer uang itu, kata Bima. Suaranya kini lebih rendah dan terkontrol, meskipun tangannya gemetar. Tapi itu untuk rencana kejutan yang lebih besar. Saya tidak ingin Anya tahu. Saya ingin menggunakan uang itu untuk membeli lukisan langka yang benar-benar ia impikan, sebagai hadiah ulang tahun yang tak terlupakan. Anya menatap suaminya dengan jijik. Lukisan 80 juta? Bima, lukisan impianku tidak pernah semahal itu. Dan sejak kapan kamu menggunakan nama rekening, cadangan? Kakek Dirga mengabaikan kebohongan Bima yang terlalu jelas. Dia hanya menatap Bima dengan pandangan meremehkan. Jangan coba-coba membohongi saya, Bima. Kakek Dirga memperingatkan. Saya adalah orang yang menandatangani persetujuan transfer ini, dan saya melakukannya karena kamu, bukan Anya, yang datang kepada saya, meminta saya mengirim uang itu ke rekening rahasia itu, dengan alasan bahwa itu adalah dana darurat pribadi Anya yang tidak boleh saya sebutkan kepada siapapun. Kakek Dirga kemudian melempar selembar kertas lagi ke atas meja, sebuah salinan formulir permintaan transfer, yang di bawahnya terdapat tanda tangan yang jelas-jelas meniru tanda tangan Anya. Aku menemukan ini di laci Bima di kantor kemarin. Pemalsuan yang ceroboh, kata kakek Dirga, menatap Risma. Aku tahu Bima tidak sepandai ini merancang skema. Jadi, Risma, kau yang membuat rekeningnya. Kau yang memalsukan tanda tangan itu. Dan kini kalian harus menjawab, untuk apa 80 juta itu digunakan? Misteri uang itu kini terkuak menjadi konspirasi pengkhianatan yang dingin di antara suami dan ibu mertua Anya. Babak drama telah dimulai. Suhu di dalam ruang kerja kakek Dirga terasa seperti nol mutlak. Meskipun AC sentral bekerja keras, hawa dingin yang menusuk berasal dari suasana ketegangan yang diciptakan oleh 3 lembar kertas di atas meja, bukti transfer, cetakan rekening cadangan palsu, dan salinan formulir permintaan transfer dengan tanda tangan Anya yang dipalsukan. Tuduhan kakek Dirga yang dingin dan lugas. Aku tahu Bima tidak sepandai ini merancang skema. Jadi, Risma, kau yang membuat rekeningnya. Kau yang memalsukan tanda tangan itu. Dan kini kalian harus menjawab, untuk apa 80 juta itu digunakan? Bergema di antara rak buku tua. Risma, yang tadinya hanya menangis terseduh-seduh, kini meraung. Air matanya menghapus riasan mahal di wajahnya, meninggalkan jejak hitam di pipinya. Ia merangkak dari sofa dan bersujud di kaki kakek Dirga. Tindakannya menunjukkan keputusasaan yang melampaui rasa malu. Dirga, saya mohon, ampuni saya. Saya tidak bermaksud jahat. Risma terisak-isak, memeluk sepatu kulit kakek Dirga. Saya melakukannya karena Bima. Dia mengancam saya.
Dia bilang dia akan bunuh diri jika saya tidak membantunya mendapatkan uang itu. Anya terkejut dengan kebohongan Risma yang berani. Ancaman bunuh diri? Itu adalah kartu truf murahan yang Risma sering gunakan untuk memeras simpati. Tetapi kali ini, di depan kakek Dirga yang dingin, itu terdengar seperti upaya terakhir yang menyedihkan. Bima mendidih. Wajahnya memerah padam. Ia segera menarik Risma berdiri, menggenggam lengannya erat-erat hingga Risma mengerang kesakitan. "Jangan mengarang cerita, Bu," geram Bima. Suaranya mengandung racun. Ia menoleh ke kakek Dirga. Ekspresinya berubah menjadi ekspresi anak laki-laki yang tertekan. "Kakek, Ibu hanya mencoba melindungi saya. Akulah yang merencanakan semuanya. Aku yang meminta Ibu membuat rekening itu, tetapi bukan dengan maksud mencuri." Bima berjalan mendekat ke meja, menatap dokumen yang terbuka dengan rasa jijik yang pura-pura. Ia mencoba mengambil alih narasi, sebuah keterampilan yang ia asah di dunia korporat. "Aku tahu, itu buruk. Aku melanggar kepercayaan." Tapi kakek tidak mengerti. Bima memulai, berusaha terdengar tulus. "Akhir-akhir ini, aku merasa tertekan untuk membuktikan diriku. Aku lelah dipandang sebagai menantu yang hanya menumpang pada kekayaan Aditama. Aku ingin melakukan investasi besar, yang bisa melipat gandakan uang kakek untuk Anya, sehingga aku bisa berdiri setara. Uang 80 juta itu adalah modal awal untuk perusahaan startup teknologi di Singapura. Aku butuh nama Anya untuk menghindari pengawasan kakek sementara, agar ini menjadi kejutan yang sempurna." "Investasi? Kejutan?" Anya menertawakan Bima, tawa pahit yang menusuk. "Bima, jika itu investasi yang sah, mengapa kakek tidak boleh tahu? Mengapa harus menggunakan rekening palsu?" Dan yang paling penting, suara Anya merendah, dipenuhi rasa kecewa yang mendalam. "Sejak kapan kamu tahu tentang rekening cadangan?" Kakek baru saja menyebutkannya. "Itu mustahil." Disinilah kakek Dirga, yang selama ini dia mendengarkan drama kebohongan itu, menyela. Ia mendengus, seperti singa yang akhirnya bosan bermain dengan tikus. "Bima, Risma, berhentilah membuang-buang waktu saya," perintah kakek Dirga, menepuk meja dengan jari telunjuknya. "Saya sudah tahu rencana kalian sejak awal, jauh sebelum transfer ini dilakukan." Bima dan Risma tampak syok. Ekspresi Bima, yang tadinya percaya diri, runtuh. Bagaimana kakek bisa tahu?" tanya Bima, suaranya nyaris tak terdengar. 2 minggu lalu, kamu secara spesifik bertanya kepada kepala bankir pribadi saya tentang prosedur untuk mengaktifkan rekening cadangan atas nama Anya Aditama yang tidak aktif selama 5 tahun, ungkap kakek Dirga. "Rekening itu, Bima, adalah rekening yang saya buat untuk Anya saat dia berusia 18 tahun, dan sengaja tidak pernah saya aktifkan, persis untuk mencegah orang seperti kamu mencobanya." "Pertanyaanmu adalah tanda merah pertama." Kakek Dirga melanjutkan, pandangannya tidak goyah. "Aku membiarkanmu melakukannya. Aku melakukan transfer itu bukan karena aku percaya pada investasi rahasia yang kau katakan. Aku melakukannya karena aku ingin melihat seberapa jauh kamu akan melangkah. 80 juta adalah harga yang murah untuk membeli kedamaian pikiran saya dan menguji integritas menantu saya." Kakek Dirga menatap Risma. "Jadi, Risma, sekarang katakan yang sebenarnya. Uang itu tidak ada di Singapura, dan bukan untuk startup." Risma, yang menyadari bahwa semua kartu Bima telah dibuka, kini berbalik melawannya. Dalam situasi seperti ini, setiap orang hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Bima berbohong. Dirga. Dia berbohong pada semua orang, termasuk saya, teriak Risma, menunjuk putranya. Uang itu untuk hutangnya. Hutang judi Bima sudah mencapai puluhan miliar. Dia berjanji akan menggunakan sisa uang itu untuk kabur dan memulai kehidupan baru di Eropa. Pengakuan itu menghantam Anya seperti sambaran petir. Hutang judi? Puluhan miliar? Ia selama ini berpikir Bima hanyalah pecandu kerja yang sering pulang malam. Ternyata, dia adalah seorang penjudi yang tenggelam dalam lubang kebohongan. "Judi?" bisik Anya, matanya berkaca-kaca. Ia mendekati Bima,
Tidak takut lagi. Selama ini kamu bilang kamu lembur. Kamu bilang kamu stres karena tekanan kantor. Kamu menghancurkan hidup kita demi meja bacarat. Bima, yang sudah terpojok, kehilangan semua sisa aktingnya. Kemarahan dan keputusasaan terlihat jelas di matanya. Ya, aku berjudi, teriak Bima. Aku berjudi karena aku muak. Muak menjadi suami piala. Muak hidup di bawah kekuasaan kakekmu. Aku perlu uang untuk membuktikan aku bisa menjadi besar tanpamu, tanpa kekayaan konyol ini. Maka kamu mencuri dari suamiku? Tanya kakek Dirga dengan nada dingin yang mematikan. Aku tidak mencuri. Bima membela diri. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi milik Anya dan menggunakannya untuk kebaikan kami berdua. Rencananya adalah mengambil sedikit lagi dan segera mengembalikannya, setelah aku memenangkan taruhan besar. Dan jika kau kalah? Tanya kakek Dirga. Bima terdiam, bahunya merosot. Kakek Dirga bangkit dari kursinya. Auranya kini mendominasi seluruh ruangan. Ia tidak lagi marah, tetapi kecewa. Aku sudah mendengar cukup, kata kakek Dirga, menatap Risma. Risma, kau akan tetap di sini, di bawah pengawasan sampai semua uang itu ditemukan dan dikembalikan. Jika kau bekerja sama, aku akan mempertimbangkan untuk tidak menyerahkanmu ke polisi. Namun, aku yakin kau tidak sendirian dalam rencana ini. Dia kemudian menatap Bima dengan pandangan terakhir yang menghina. Bima, aku akan memberikanmu satu kesempatan terakhir untuk mengakui kemana perginya uang yang tersisa. Aku tahu hutangmu tidak mencapai 80 juta. Di mana sisanya? Bima melihat ke jendela. Pesta di luar tampak masih berlangsung samar-samar. Tetapi malam Bima telah berakhir. Ia tahu permainan telah usai. Jika ia menyerah sekarang, ia akan kehilangan segalanya, termasuk sisa uang yang ia sembunyikan. Aku tidak tahu apa yang kakek bicarakan, kata Bima, nadanya kembali datar, tetapi matanya penuh perhitungan. Ia tiba-tiba membalikan badan dan berlari ke arah pintu ruang kerja, mendorong petugas keamanan yang berdiri di dekatnya. Aku tidak akan tinggal di sini dan dipermalukan, serunya. Anya, aku akan kembali untukmu. Bima berhasil lolos dari pintu ruang kerja yang besar, meninggalkan keheningan yang lebih dalam di belakangnya. Anya menatap pintu yang tertutup itu, hatinya hancur, menyadari bahwa pengkhianatan suaminya jauh lebih besar daripada sekadar uang. Bima telah melarikan diri, dan itu adalah konfirmasi terakhir dari pengkhianatannya. Setelah Bima melarikan diri, suara dentuman pintu ruang kerja kakek Dirga yang tertutup menyisakan gema kepedihan dan amarah. Anya, yang sebelumnya bingung dan terluka, kini dipenuhi oleh rasa dingin yang fokus. Pengkhianatan suaminya telah mengubahnya dari seorang kurator seni yang lembut menjadi seorang wanita yang didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengetahui kebenaran. Ia menatap Risma, yang masih meratap di sofa, bukan dengan simpati, tetapi dengan kecurigaan yang tajam. Aku ingin tahu semua detailnya, Risma, ujar Anya, suaranya kini tenang, tanpa getaran, yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Bagaimana kamu membuat rekening itu? Kapan? Dan bagaimana Bima tahu tentang keberadaan rekening cadangan yang tidak aktif? Kakek Dirga, yang duduk kembali di kursinya, mengangguk setuju. Risma, jika kamu ingin aku mempertimbangkan untuk melindungimu dari tuntutan pemalsuan identitas dan pencurian dana, kamu harus bekerja sama. Detail adalah kuncinya. Risma mengangkat kepalanya. Matanya bengkak dan merah. Ia tahu ia telah membakar jembatan dengan putranya sendiri dengan mengungkap hutang judi Bima. Tetapi sekarang ia harus menyelamatkan kulitnya sendiri dari kemarahan seorang Dirga Aditama. Bima yang merencanakannya. Bisik Risma. Dia mengetahui keberadaan rekening cadangan itu dari seorang temannya di Bank Centra. Nama bank tempat kakek Dirga biasa bertransaksi. Temannya itu, Doni, yang memberinya list rekening lama yang tidak aktif atas nama anggota keluarga Aditama. Rekening cadangan Anya yang dibuat saat ia 18 tahun adalah yang paling mudah dihidupkan kembali karena datanya sudah ada di sistem, hanya perlu verifikasi ulang. Anya merasakan mual. Bima telah merencanakan ini jauh lebih lama dari yang ia duga.
Pengkhianatan ini bukan hanya tindakan spontan. Pemalsuan tanda tangan itu, aku yang melakukannya. Lanjut Risma, kini lebih jujur. Mungkin karena ia tahu kakek Dirga sudah memiliki bukti. Bima memberiku salinan tanda tangan lama hanya dari dokumen pernikahan kalian. Aku hanya perlu memindainya, lalu mencetaknya ke formulir transfer. Rekening itu kami aktifkan 2 minggu lalu. Setelah transfer 80 juta masuk, uang itu segera ditarik dalam bentuk tunai dan sebagian besar ditransfer ke mata uang kripto yang anonim. Kripto. Kakek Dirga menghela napas. Pola klasik. Uang 80 juta tidak mungkin hanya untuk menutupi hutang judi. Hutang judi Bima, sejauh yang saya tahu dari informan saya, sekitar 15 juta. Di mana 65 juta sisanya. Risma menggeleng putus asa. Saya tidak tahu. Bima hanya mengatakan sisanya adalah modal pelarian. Dan aku tidak boleh bertanya lagi. Dia bilang dia akan memberiku bagian setelah dia stabil di Eropa. Dia memberiku uang untuk tiket pesawat. Hanya untukku. Risma mulai menangis lagi. Menyadari betapa kecilnya janji Bima dibandingkan dengan risiko yang ia ambil. Anya menyadari bahwa dia tidak bisa hanya mengandalkan interogasi Risma yang emosional. Ia membutuhkan bukti keras. Jejak digital yang tidak bisa dihapus. Ia teringat pada seorang kenalan lamanya. Seorang hacker dan spesialis keamanan siber andal bernama Dharma. Dharma pernah menjadi programmer di salah satu perusahaan kakek Dirga sebelum memilih jalur independen. Kek, saya perlu menghubungi Dharma. Kata Anya cepat. Dia bisa melacak jejak digital rekening palsu itu, melihat kemana persisnya uang kripto itu dialirkan, dan mungkin menemukan koordinat Bima melalui sinyal selulernya. Kakek Dirga tersenyum tipis. Senyum bangga. Saya tahu kamu akan mengambil inisiatif. Telepon dia. Anya, gunakan semua sumber daya saya. Aku ingin semua detail transfer itu dipetakan sebelum matahari terbit. Dharma tiba dalam waktu setengah jam. Ia adalah seorang pria muda yang cerdas dengan kacamata tebal dan kaos hoodie yang kontras dengan formalitas ruang kerja mewah itu. Dengan laptopnya yang penuh stiker, ia segera memulai pekerjaannya, membangun semacam war room dadakan di meja marmer. Rekeningnya cerdik, Nyonya Anya. Dharma menjelaskan. Jarinya bergerak cepat di atas keyboard. Mereka menggunakan VSIM dan alamat IP anonim untuk mengaktifkannya. Tapi ada satu kesalahan kecil. Untuk memalsukan verifikasi ganda, mereka harus menggunakan sinyal telepon yang dekat dengan kediaman Anda, agar tampak sah. Sinyal itu berasal dari menara E di kompleks apartemen Bima, sekitar 500 meter dari rumah ini, 3 hari lalu. Itu artinya Bima ada di dekat rumah saat melakukan pemalsuan verifikasi terakhir. Ujar Anya, merasa semakin jijik. Dia bersikap seolah-olah dia di kantor. Padahal dia ada di apartemen kami, merampok saya. Dharma kemudian beralih ke pelacakan dana. Uang 80 juta itu ditarik tunai sekitar 10 juta, untuk hutang judi Bima dan biaya operasional, dan sisanya 70 juta, dikirimkan ke platform anonim yang khusus menangani crypto mixing, proses untuk menyamarkan asal-usul uang kripto. Dharma berhasil menembus beberapa lapisan anonimitas. Ia menunjukkan kepada Anya dan kakek Dirga sebuah bagan rumit di layar. Setelah mixing, sebagian kecil 5 juta dikirim ke rekening bank offshore di Belize. Ini mungkin untuk Risma, jika rencana Bima berhasil, jelas Dharma. Namun, sisanya, sekitar 65 juta, dialihkan ke satu tujuan. Sebuah rekening korporasi Shell yang terdaftar di Panama, dengan nama Phoenix Acquisitions. Phoenix Acquisitions. Ulang kakek Dirga. Nadanya berubah serius. Anya, Bima tidak melakukan ini untuk hutang judi. Dia melakukannya untuk tujuan bisnis yang gelap. Kakek Dirga menjelaskan bahwa Phoenix Acquisitions adalah nama yang sering muncul dalam laporan intelijennya tentang pesaing yang mencoba mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil di jaringan Dirga secara ilegal. Bima tidak melarikan diri untuk sembuh dari kecanduan judi. Dia melarikan diri untuk bertemu dengan sekutunya dan menjalankan rencana yang lebih besar, yaitu menghancurkan reputasi keluarga Aditama dari luar. Simpul kakek Dirga. Uang 65 juta itu bukan modal pelarian.
Itu adalah uang muka untuk kesepakatan yang akan menghancurkan saya. Anya menatap bagan itu. Bima tidak hanya pengkhianat. Dia adalah musuh yang cerdik dan berbahaya. Kakek, saya akan membantu Anda melacaknya. Saya tidak ingin dia lolos dengan uang itu, apalagi jika dia menggunakannya untuk melawan kakek. Kata Anya, kekecewaan dalam dirinya telah mengeras menjadi baja. Anya kemudian berjongkok di samping Risma, yang kini sudah tenang, tetapi tampak rapuh. Risma, kamu harus memberitahuku. Pinta Anya dengan suara rendah. Bima tidak mungkin bisa merencanakan perusahaan Shell di Panama sendirian. Siapa yang membantunya? Siapa yang membuatnya berani menyentuh kakek Dirga? Risma, yang sadar bahwa inilah kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan pengampunan, akhirnya mengakui satu hal lagi. Dia bertemu dengan seseorang. Seseorang dari masa lalunya. Risma berbisik, matanya berkeliaran dengan cemas. Seorang wanita. Dia seorang ahli keuangan. Mereka bertemu di sebuah seminar bisnis sebulan yang lalu. Wanita itu yang mengatur rekening Panama dan operasi kripto. Bima menyebutnya Diana. Pengakuan Risma membuka lapisan baru dari pengkhianatan Bima. Bima tidak hanya mengkhianati pernikahannya secara finansial, tetapi juga secara emosional. Uang 65 juta, Diana, dan Phoenix Acquisitions. Semuanya terhubung. Kakek Dirga mendengarkan dengan penuh perhatian. Diana, ya? Sekarang kita tahu siapa yang kita hadapi. Dharma, yang telah selesai dengan tugasnya, berbalik. Nyonya Anya, berdasarkan sinyal seluler terakhir Bima sebelum ia mematikan ponselnya, dan berdasarkan koneksi IP yang digunakan untuk mengakses rekening Phoenix Acquisitions terakhir kali, saya bisa menyimpulkan perkiraan lokasinya. Dharma memutar layarnya, menampilkan peta dengan titik merah di daerah pegunungan yang terpencil, beberapa jam dari Jakarta. Dia tidak kabur ke Eropa. Belum, kata Dharma. Dia ada di villa sewaan mewah di kawasan Puncak, kemungkinan besar bersama Diana. Mereka sedang menunggu badai reda untuk mengatur penerbangan internasional mereka. Anya menatap titik merah itu. Keputusan harus dibuat. Melapor ke polisi akan memakan waktu. Kakek Dirga dapat menggunakan pengaruhnya, tetapi Bima akan mendapat peringatan. Kakek, kata Anya, menarik napas dalam-dalam. Bima bukan hanya pencuri, dia juga aib keluarga. Beri saya kesempatan untuk mengambil kembali uang dan martabat kita. Kita harus bergerak lebih cepat dari polisi. Kita harus bergerak sekarang. Kakek Dirga tersenyum, senyum yang menunjukkan pemahaman dan persetujuan. Ia menyukai sisi agresif Anya yang baru ia lihat. Baiklah, cucu. Kita akan mengejar Phoenix itu sebelum sempat terbang. Keputusan telah dibuat. Bima telah melarikan diri. Risma ditahan di kediaman kakek Dirga, dan 80 juta yang dicuri, yang sebagian besar terikat pada rencana jahat, Phoenix Acquisitions, telah terlacak ke villa mewah di Puncak. Malam perayaan ulang tahun Anya telah menjadi titik balik yang menghancurkan. Di ruang kerja yang kini diselimuti bau kopi dingin dan kabel laptop Dharma, Anya duduk di sofa kulit, menatap pintu yang digunakan Bima untuk melarikan diri. Kepedihan karena pengkhianatan suaminya lebih menyakitkan daripada kerugian finansial. Ia bukan hanya dicuri, tetapi juga dipermainkan. Janji pernikahan mereka, setiap tawa, setiap ciuman, semuanya kini terasa palsu, hanya alat untuk mendapatkan akses ke kekayaan kakek Dirga. Kakek Dirga, yang duduk diam selama beberapa menit, mengamati cucunya. Ia melihat air mata di mata Anya. Tetapi ia juga melihat api yang baru menyala. Aku tahu ini sulit, Anya, ujar kakek Dirga. Suaranya lembut, jarang terdengar. Dia adalah suamimu selama 7 tahun. Tapi ingat, Bima yang kabur. Dia mengakhiri ini, bukan kamu. Anya mengusap air matanya dengan punggung tangan, menolak untuk membiarkan dirinya terlihat lemah. Dia tidak hanya kabur, Kek. Dia mengkhianati kita semua. Dia menggunakan nama saya, nama kakek, dan koneksi keluarga untuk mendanai rencana yang bertujuan menghancurkan kakek. Kakek Dirga mengangguk. Itu yang membuat dia berbahaya. Seorang pencuri uang bisa dimaafkan,
Tetapi seorang pengkhianat yang mencoba menghancurkan dinasti tidak bisa dimaafkan. Kakek Dirga segera mengeluarkan serangkaian perintah kepada Dharma dan kepala keamanannya. Langkah strategis kakek Dirga. Pengamanan Risma. Risma tidak boleh meninggalkan kediaman. Semua komunikasi diputus. Ia dijadikan aset intelijen yang harus dijaga. Pembekuan aset. Kakek Dirga menginstruksikan Dharma untuk segera bekerja dengan tim hukum offshore untuk membekukan rekening Shell, Phoenix Acquisitions, di Panama. Proses ini akan memakan waktu, tetapi akan memastikan Bima tidak dapat menyentuh sisa 65 juta. Intelijen cepat. Kakek Dirga menolak melibatkan polisi secara resmi pada tahap ini. Jika kita melibatkan polisi, Bima akan mendapat peringatan dan akan kabur ke luar negeri. Kita akan menangkapnya dalam tindakan. Anya, kita harus lebih cepat. Anya, meskipun setuju dengan keharusan untuk bergerak cepat, merasa perlu untuk menghadapi Bima secara pribadi. Ia tidak ingin Bima ditangkap oleh pengawal atau polisi. Ia ingin melihat tatapan Bima ketika ia menyadari bahwa istri yang ia hianati adalah orang yang menjatuhkannya. "Kek, saya harus ikut," kata Anya tegas. "Dia menggunakan identitas saya untuk kejahatannya. Saya punya hak untuk menghadapi dia." Kakek Dirga awalnya keberatan. Terlalu berbahaya, cucu. Bima mungkin putus asa. Diana adalah ahli strategi. Mereka mungkin bersenjata. "Justru karena itu, kakek," balas Anya, berdiri tegak. "Jika kita mengirim orang kakek, Bima akan melawan. Jika saya yang muncul, dia akan terkejut dan lengah. Dia masih mengira saya adalah Anya yang lembut dan bodoh yang mudah dibodohi. Itu adalah keuntungan kita." Kakek Dirga menatap mata Anya yang kini bersinar dengan tekad yang dingin. Ia melihat semangat yang sama yang ia miliki puluhan tahun lalu saat membangun kerajaannya. "Baiklah," kata kakek Dirga, menyetujui dengan enggan. "Kamu bisa ikut, tetapi hanya di bawah pengawasan ketat kepala keamanan. Kamu tidak akan melangkah keluar dari mobil sampai Bima diamankan. Apakah kamu mengerti?" Anya mengangguk. Dia tahu dia harus berbohong. Dia tidak akan hanya duduk di dalam mobil. Saat fajar menyingsing, kemewahan pesta ulang tahun telah digantikan oleh misi pengejaran yang penuh risiko. Anya, ditemani oleh kepala keamanan kakek Dirga, Pak Jaka, dan 4 pengawal bersenjata yang menyamar, meluncur keluar dari gerbang dalam konvoi mobil hitam yang tenang. Perjalanan ke puncak terasa seperti perjalanan ke masa lalu Anya. Ia mengingat perjalanan romantis yang pernah ia lakukan dengan Bima ke vila-vila mewah yang sama. Semua dibayar dengan uang kakek Dirga. Ironisnya, Bima kini bersembunyi di tempat yang sama, merayakan pengkhianatannya. Anya mengeluarkan ponselnya. Ia menelusuri galeri foto pernikahan mereka, foto liburan mereka. Setiap gambar kini terasa seperti tusukan. Ia ingat bagaimana Bima meyakinkannya untuk meninggalkan karirnya di luar negeri dan kembali ke Jakarta, berjanji bahwa mereka akan membangun kerajaan mereka sendiri. Ternyata, kerajaan itu adalah kerajaan yang ia bangun di atas kebohongan. Ia kemudian beralih ke informasi yang diberikan Risma. Diana. Risma mengatakan Diana adalah mantan rekan kerja Bima. Anya mencari Diana di internet. Diana Wijaya, seorang analis keuangan muda yang brilian namun misterius, yang sempat bekerja di firma pesaing kakek Dirga sebelum tiba-tiba menghilang setahun lalu. Diana dikenal karena keahliannya dalam mengatur transaksi offshore yang rumit. Diana bukan hanya kekasih Bima, ia adalah otak finansial di balik skema Phoenix Acquisitions. Anya menyadari bahwa Bima tidak hanya mencuri, ia sedang mencoba membeli jalan keluar dari bayangan kakek Dirga dengan bantuan seorang wanita yang lebih cerdas dan lebih berani darinya. Cinta mereka mungkin palsu, tetapi tujuan mereka untuk menghancurkan kakek Dirga sangat nyata. Setelah 2 jam perjalanan tegang, konvoi itu tiba di lingkungan villa mewah, jauh dari keramaian puncak. Dharma telah mengirimkan koordinat yang sangat akurat. Villa sewaan itu, dikelilingi oleh pepohonan pinus, tampak tenang di pagi hari yang diselimuti kabut. Tidak ada tanda-tanda kehidupan yang mencolok. Pak Jaka segera mengatur timnya. Anya, kamu tetap di sini. Kami akan mengepung villa,
Masuk dari pintu belakang dan depan. Jangan bergerak sebelum kami memberi sinyal aman. Anya mengangguk, tetapi ia sudah punya rencana lain. Saat Pak Jaka dan timnya bergerak maju dengan hati-hati menuju villa, Anya melihat kesempatan. Ia membuka pintu mobil dan dengan cepat berlari ke semak-semak, menjauh dari pengawasan Pak Jaka. Gaun mewahnya sudah ia ganti dengan pakaian serba hitam dan sepatu sneakers yang disiapkan Dharma, persis seperti seorang agen rahasia yang ia tonton di film. Ia mengendap-endap melalui pagar belakang, memanfaatkan pengalaman camping masa kecilnya dengan kakek Dirga. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kebenaran, dan untuk mendapatkan kembali 65 juta itu, adalah dengan menghadapi Bima sebelum Bima sempat bereaksi terhadap kehadiran tim keamanan. Anya berhasil mencapai taman belakang villa. Melalui jendela kaca besar, ia melihat Bima. Ia sedang duduk di meja, memegang ponsel, tampak sangat tertekan. Di depannya, Diana yang berambut hitam ramping, tampak tenang, sedang menggeser-geser layar laptop. Mereka sedang menyelesaikan rencana pelarian mereka. Anya tidak bisa menunggu. Ia membuka pintu kaca sliding dengan hati-hati. Bunyi deritan pelan pintu kaca itu cukup membuat Bima dan Diana terkejut. Mereka menoleh, dan Bima langsung pucat pasi saat melihat Anya. Gaun pesta semalam telah diganti dengan amarah yang mematikan. "Anya?" bisik Bima, bangkit dari kursi. Matanya dipenuhi campuran ketakutan dan penghinaan. "Bagaimana kamu?" "Ulang tahunku hancur, Bima," sela Anya, melangkah maju. "Dan sekarang, giliran hidupmu yang hancur." Diana, ahli strategi yang tenang, adalah yang pertama pulih. Ia menutup laptopnya dengan cepat. "Aku tidak peduli dengan uangmu, Bima," ujar Anya. Suaranya menggelegar di ruang tamu yang sepi. "Aku ingin tahu motifmu sebenarnya. Kamu mencuri 80 juta dan kamu mencuri hidupku. Kenapa?" Bima, yang merasa terpojok, tiba-tiba tertawa histeris. "Motifku? Aku lelah jadi badut di istana emas kakekmu. Aku lelah melihat tatapan merendahkan Risma setiap kali kami minta uang. Aku akan menjadi raja, Anya. Dan 80 juta itu hanyalah uang muka." Namun, sebelum Bima bisa melangkah maju, Diana menghalanginya. Diana menatap Anya, bukan dengan permusuhan, tetapi dengan rasa ingin tahu seorang lawan. "Dia tidak bohong, Anya," kata Diana dengan suara tenang. "Bima tidak menginginkan uang untuk berjudi. Dia menginginkannya untuk kekuatan. Dan 65 juta itu sudah terkirim. Anda terlambat." Saat itu, sirene mobil keamanan Pak Jaka terdengar samar dari luar, menandakan tim pengejar sudah dekat. Bima dan Diana saling pandang, menyadari bahwa waktu mereka telah habis. Mereka telah terperangkap. Suara sirene mobil keamanan yang semakin keras menjadi latar belakang yang dramatis untuk adegan konfrontasi itu. Di ruang tamu villa mewah, Anya, Bima, dan Diana berdiri dalam segitiga ketegangan. Mata Bima dipenuhi kepanikan, sementara Diana mempertahankan ketenangan yang menakutkan, menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang jauh lebih dingin dan terencana. "Anda terlambat, Anya," ulang Diana. Suaranya seperti es yang pecah. Ia tersenyum tipis, meremehkan. "Uang itu sudah bergerak. Begitu Anda dan kakek Dirga sibuk membekukan rekening Shell di Panama, dana itu sudah berpindah ke dompet digital yang tidak mungkin dilacak. 65 juta itu sudah menjadi investasi awal yang aman untuk sebuah perusahaan yang akan segera menjadi pesaing utama kakek Dirga." "Kamu hanya bidak catur, Bima," ujar Anya, menatap suaminya dengan rasa muak. "Kamu pikir kamu menjadi raja, padahal kamu hanya kambing hitam yang digunakan untuk mencuri uang dan mengalihkan perhatian dari rencana Diana yang sesungguhnya." Bima, yang merasa terhina oleh Anya dan Diana, meledak dalam amarah. "Diam. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Aku melakukan ini untuk diriku sendiri." Dia mencoba menerjang Anya, tetapi Diana lebih cepat. Diana mendorong Bima dengan kekuatan tak terduga, menjauhkannya dari Anya. "Bima, fokus. Mereka datang. Kita harus pergi." Saat Bima terhuyung, pintu utama villa meledak terbuka.
Pak Jaka, kepala keamanan kakek Dirga, masuk lebih dulu, diikuti oleh 4 pengawal dengan senjata yang terangkat. Jangan bergerak. Angkat tangan kalian. Perintah Pak Jaka dengan suara lantang. Bima, yang terpojok dan putus asa, melihat ke sekeliling. Ia melihat pintu kaca sliding tempat Anya masuk. Itu adalah satu-satunya jalan keluar. Ia berlari ke sana, menerobos pintu kaca yang belum tertutup rapat. Tangkap dia, teriak Pak Jaka, mengarahkan 2 pengawal mengejar Bima. Diana tidak panik. Ia tidak lari. Dia berdiri di tempatnya, mengangkat kedua tangannya perlahan, menatap Pak Jaka dengan tatapan profesional, bukan seorang penjahat yang tertangkap. Selamat pagi, Pak Jaka. Sapa Diana dengan tenang. Saya tidak akan melawan. Saya sudah memperkirakan ini. Tapi saya tegaskan, Anda tidak akan menemukan uang tunai di sini, dan laptop saya sudah dienkripsi dengan military grade. Anda bisa menahan saya, tetapi Anda tidak akan bisa melacak 65 juta itu. Anya menatap Diana dengan penuh kekaguman dan amarah. Wanita ini tidak takut. Dia telah memenangkan putaran pertama perang finansial ini. Sementara Diana diamankan, perhatian Anya tertuju pada Bima. Di luar, suara tembakan peringatan terdengar. Bima tidak berhenti. Ia berlari ke tepi lereng, di mana hutan pinus yang lebat menanti. Anya menyadari bahwa Bima mungkin akan lolos ke hutan dan menghilang. Ia harus menghentikannya, tidak hanya untuk uang, tetapi untuk menutup babak pengkhianatan ini. Tanpa memedulikan teriakan Pak Jaka, Anya berlari keluar, mengabaikan Pak Jaka yang berteriak padanya untuk kembali. Anya menemukan Bima di pinggir jurang, terengah-engah, berlumuran lumpur, bersembunyi di balik sebatang pohon pinus besar. Bima! Berhenti! Teriak Anya. Bima berbalik, matanya liar dan penuh kebencian. Ia memegang batu besar di tangannya, siap untuk dilemparkan. Wajahnya yang dulunya tampan kini terlihat gila dan kelelahan. Pergi, Anya. Jangan jadi pahlawan konyol. Raung Bima. Aku akan kembali. Aku akan mengambil semuanya. Kamu tidak akan kembali, balas Anya, berdiri tegak meskipun jantungnya berdebar kencang. Kamu tidak mengambil apapun dariku. Bima, kamu hanya mengembalikan diriku yang sebenarnya, yang tidak bergantung padamu atau kakek. Uang itu bukan milikmu. Nama, Phoenix Acquisitions. Itu bukan hanya tentang uang, itu tentang ego konyolmu untuk menghancurkan kakek yang sudah memberikanmu segalanya. Bima melepaskan tawa getir. Air matanya bercampur dengan lumpur. Aku tidak pernah meminta belas kasihan kakekmu. Aku hanya ingin diakui. Aku lelah jadi menantu yang diremehkan. Dan kamu pikir cara untuk diakui adalah dengan mencuri dan memalsukan tanda tangan istrimu sendiri? Tanya Anya, suaranya dipenuhi rasa jijik. Kamu tidak lebih dari pecundang yang tidak berharga. Bima, 80 juta itu adalah biaya yang sangat murah untuk menyingkirkan pengkhianat sepertimu dari hidupku. Mendengar kata-kata itu, Bima kehilangan kendali. Dia mengangkat batu itu tinggi-tinggi. Namun, sebelum ia sempat melempar, sebuah kejutan terjadi. Bukan pengawal, melainkan Pak Jaka yang muncul dari balik semak. Pak Jaka tidak menggunakan senjata, melainkan menendang lutut Bima dengan keras dan terarah. Bima menjerit kesakitan, dan batu di tangannya terlepas, jatuh ke jurang. Bima ambruk ke tanah. Lengan dan bahunya segera diikat oleh Pak Jaka dengan borgol nilon. Nyonya Anya, Anda baik-baik saja? Tanya Pak Jaka, memastikan Anya tidak terluka. Anya menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Aku baik-baik saja, Pak Jaka. Amankan dia. Kepulangan Anya ke Jakarta bukan lagi sebagai selebriti ulang tahun, tetapi sebagai prajurit yang baru pulang dari pertempuran. Di ruang kerja kakek Dirga, mereka menerima laporan akhir. Diana Wijaya ditangkap dan dibawa ke kantor polisi, tetapi dia menolak bekerja sama. Semua data di laptopnya terenkripsi. Bima ditahan di lokasi rahasia kakek Dirga. Risma dipindahkan ke pengawasan yang lebih ketat. 65 juta itu hilang. Anya, kata kakek Dirga, tampak lelah tetapi tidak hancur. Diana benar.
Uang itu ada di dalam crypto wallet anonim yang dialirkan ke perusahaan investasi global yang legal. Kita tidak bisa melacaknya kecuali Diana bekerja sama. Ini adalah pukulan finansial yang menyakitkan, tetapi dapat diatasi. Tapi, ini adalah masalah yang lebih besar dari uang. Kakek Dirga menatap Anya dengan mata penuh penghargaan. Aku telah salah menilai Bima, tetapi aku telah benar menilai kamu, cucu. Kamu telah menunjukkan kekuatan yang diperlukan untuk memimpin dinasti ini. Anya menghela napas. Saya tidak tertarik untuk memimpin dinasti, Kek. Saya hanya ingin membersihkan nama saya, dan memastikan Bima dan Diana tidak bisa menggunakan uang itu untuk menghancurkan kakek. Kakek Dirga tersenyum. Tujuan yang mulia. Mulai hari ini, kamu tidak hanya menjadi kurator seni, Anya. Kamu akan bekerja langsung di kantor saya, di sisi saya. Kita akan bekerja bersama untuk melacak sisa uang itu dan menghancurkan rencana Phoenix Acquisitions. Anya menerima tantangan itu. Ia tahu perjuangannya baru saja dimulai. Ia bukan lagi Anya yang lembut dan dilindungi. Ia adalah Anya Aditama, seorang wanita yang dikhianati dan siap membalas dendam dengan kecerdasan dan kekuatan. Babak pertama cerita ini, pengkhianatan dan pengejaran, telah usai. Sekarang, saatnya bagi Anya untuk membangun kembali, dan bagi Bima dan Diana, babak kehidupan mereka sebagai buronan dan narapidana baru saja dimulai. Matahari pagi telah bersinar sepenuhnya, tetapi suasana di kediaman kakek Dirga masih terasa gelap, diselimuti oleh dampak ledakan emosional dan pengkhianatan. Anya, dengan pakaian kasual yang rapi dan pikiran yang jernih, duduk di ruang perpustakaan kecil di lantai atas. Di depan perpustakaan itu, di sebuah kamar tamu yang dijaga ketat, Risma ditahan. Bima telah diamankan di rumah peristirahatan lain milik keluarga, dan Diana berada di tangan pihak berwenang, meskipun kakek Dirga menggunakan pengaruhnya agar Diana tetap bisa diakses untuk interogasi. Anya tahu bahwa untuk melacak 65 juta itu dan menghancurkan Phoenix Acquisitions, mereka tidak bisa hanya mengandalkan tekanan hukum. Mereka harus memecahkan kode emosional para pelaku. Dan Risma, dengan segala kepanikannya, adalah kunci yang paling rapuh. Anya memasuki kamar Risma. Kamar itu mewah, tetapi isolasi yang dirasakan Risma jauh lebih menyakitkan daripada jeruji besi. Risma tampak lebih tua, riasannya hilang, dan gaun mahalnya terlihat lusuh. Anya, tolonglah, nak. Risma memohon begitu melihat Anya. Bima tidak bermaksud jahat. Dia hanya tertekan. Tolong bebaskan aku. Aku janji akan pergi jauh. Aku tidak akan pernah kembali ke Jakarta. Anya duduk di hadapan Risma, menjaga jarak emosional. Aku tidak punya kekuatan untuk membebaskanmu, Risma. Keputusan ada di tangan kakek Dirga. Tapi aku bisa memengaruhi keputusannya. Aku butuh kebenaran. Bukan alasan, bukan kebohongan. Kebenaran penuh tentang mengapa Bima mengambil uang itu dan siapa sebenarnya Diana. Anya kemudian mengajukan pertanyaan yang paling membingungkan. Risma, Bima tidak secerdas itu untuk membuat rencana korporasi internasional. Siapa Diana? Dan mengapa Bima begitu membenci kakek sampai-sampai dia bersedia menghancurkan hidupnya sendiri untuk membalas dendam? Risma menarik napas dalam-dalam. Matanya kini dipenuhi kesedihan yang tulus, seolah mengingat luka lama. Ini kembali ke masa lalu. Risma memulai. Suaranya parau. Kau adalah cucu emas. Anya. Dirga selalu memujimu karena karyamu, integritasmu, dan kesederhanaanmu. Bima. Dia selalu merasa seperti badut. Dia adalah orang luar yang menikahi kekayaan, dan dia tahu itu. Dirga tidak pernah memberinya kepercayaan penuh. Bima merasa setiap sen yang ia habiskan, setiap pujian yang ia dapatkan, harus melalui Dirga. Risma kemudian menyentuh akar masalahnya. 7 tahun yang lalu, Bima mencalonkan diri untuk posisi CEO di sebuah anak perusahaan kecil. Bima sudah bekerja siang dan malam. Dia pikir itu adalah kesempatannya. Tapi Dirga menolaknya, mengatakan Bima belum matang, dan menyerahkan posisi itu kepada manajer internal Dirga. Sejak saat itu, kebencian Bima membusuk.
Dia merasa Dirga sengaja menahannya, menghinanya secara terbuka. Baginya, Dirga bukan kakek, tapi sipir penjara emas. Pengakuan ini menjelaskan banyak hal bagi Anya. Pengkhianatan Bima berakar pada rasa rendah diri yang kronis, diperburuk oleh kecemburuan yang mendalam pada Anya. Lalu Diana, tanya Anya, bagaimana Diana Wijaya masuk? Risma gemetar. Diana adalah bagian dari masa lalu Dirga. Sekitar 2 tahun lalu, Diana adalah protege Dirga. Diana bekerja di salah satu divisi investasi kakekmu. Dia sangat cerdas, sangat ambisius. Dirga awalnya sangat menyukai Diana. Dia bilang Diana memiliki api yang sama dengannya. Anya mengerutkan kening. Kakek Dirga tidak pernah menyebut nama Diana. Apa yang terjadi? Desak Anya. Diana melakukan kesalahan investasi yang besar. Bukan kesalahannya, tapi salah satu anak buahnya. Itu menyebabkan kerugian besar. Dirga tidak memecatnya, tapi ia mempermalukannya di depan seluruh dewan direksi dan memindahkannya ke posisi yang jauh lebih rendah, mengikis semua otoritasnya. Diana mengundurkan diri sebulan setelah itu, berjanji untuk membalas dendam. Jelas Risma menatap Anya dengan mata memohon. Diana dan Bima bertemu di seminar setahun yang lalu. Mereka berdua sama-sama memiliki kebencian mendalam pada Dirga, dan sama-sama ingin membalas dendam. Risma mengungkapkan bahwa Diana, melalui koneksi lamanya di perusahaan kakek Dirga, telah mengidentifikasi titik lemah, sebuah anak perusahaan pertambangan di Kalimantan yang sedang berjuang melawan kesulitan likuiditas, bernama Terra Mining. Rencana mereka bukan hanya mencuri uang, kata Risma. Suaranya bergetar. Rencana mereka adalah menggunakan 65 juta dari uang yang dicuri untuk membiayai operasi hostile takeover yang sangat cepat atas Terra Mining, melalui perusahaan Shell, Phoenix Acquisitions, itu. Jika mereka berhasil mengambil alih, mereka akan menggunakan Terra Mining untuk mengekspos skandal lingkungan yang sudah lama ditutup-tutupi oleh Dirga di sana. Ini akan menghancurkan reputasi kakekmu, menjatuhkan harga saham, dan memicu penyelidikan federal. Bima ingin melihat Dirga berlutut di depan umum. Anya merasakan tenggorokannya tercekat. Itu jauh lebih buruk daripada yang ia bayangkan. Ini adalah serangan korporat yang kejam. Bima tidak menginginkan uang. Dia menginginkan kehancuran. Risma, melihat kesempatan, mencoba memenangkan hati Anya. Aku tidak tahu semua detailnya. Anya, aku hanya disuruh membuat rekening palsu. Aku disuruh mengambil 10 juta tunai untuk hutang judi Bima, agar skandal itu terlihat seperti skandal uang tunai biasa, sementara Diana dan Bima mengalirkan sisanya untuk rencana besar mereka. Tolong, Anya, jangan biarkan aku mendekam di penjara. Aku hanya seorang ibu yang mencoba melindungi putranya. Anya bangkit. Rasa jijiknya pada Bima telah berubah menjadi kemarahan yang dingin dan terarah. Risma, meskipun menyedihkan, adalah korban dari ambisi putranya sendiri. Aku akan menyampaikan informasi ini kepada kakek, kata Anya. Suaranya penuh janji. Tetapi nasibmu, Risma, akan bergantung pada satu hal. Apakah Diana berhasil menjalankan skema jahatnya atau tidak? Jika kami berhasil menghentikan Phoenix Acquisitions, kakek mungkin akan mengampunimu. Jika tidak, bersiaplah untuk menghadapi pengadilan. Anya segera kembali ke kakek Dirga. Begitu kakek Dirga mendengar nama Terra Mining dan detail Diana sebagai protege yang dipermalukan, wajahnya mengeras. Diana, jadi itu masalahnya. Gumam kakek Dirga. Aku tidak pernah menyangka Diana akan kembali untuk membalas dendam dengan cara ini. Kakek, tanya Anya. Apakah skandal lingkungan di Terra Mining itu benar? Kakek Dirga terdiam sejenak, menatap mata Anya. Ya, cucu. Itu adalah kotoran yang telah saya kubur puluhan tahun yang lalu. Jika Diana mengambil alih perusahaan itu, dia akan membuka semuanya, dan itu akan menghancurkan saya, tidak secara finansial, tetapi secara reputasi, yang jauh lebih berharga daripada uang. Kakek Dirga kemudian menoleh ke Dharma, yang masih berada di ruangan itu. Dharma, lupakan uangnya. Target kita sekarang adalah Terra Mining.
Cari tahu bagaimana Phoenix Acquisitions mengumpulkan sisa saham minoritasnya. Mereka pasti butuh waktu untuk menyelesaikan hostile takeover. Dharma, dengan mata bersinar karena tantangan baru ini, segera mengangguk dan kembali bekerja di depan layarnya. Anya menyadari bahwa ini bukan hanya tentang membalas dendam pada Bima. Ini adalah tentang menyelamatkan warisan dan kehormatan kakek Dirga. Perjuangan telah berubah dari urusan keluarga menjadi perang korporasi yang melibatkan rahasia kotor masa lalu. Kakek, kata Anya, berikan saya akses penuh ke tim hukum dan finansial kakek. Saya akan menggunakan semua yang saya pelajari sebagai kurator seni, melihat pola tersembunyi, dan mengurai kebohongan yang kompleks, untuk melawan Diana. Phoenix Acquisitions tidak akan berhasil bangkit dari abu kehancuran kakek. Kakek Dirga menatapnya dengan bangga. Baiklah, Anya. Game telah dimulai. Dan kamu adalah kartu truf terbaik yang kumiliki. Dalam 24 jam, ruang rapat eksekutif di lantai teratas gedung Dirgantara Group telah bertransformasi menjadi markas operasi yang tegang. Aroma kopi yang kuat, layar monitor yang memancarkan grafik saham, dan bisikan tim hukum serta finansial senior mendominasi ruangan. Di tengah pusaran strategi ini, duduklah Anya, bukan lagi sebagai menantu yang bingung, tetapi sebagai pemimpin yang baru diangkat. Kakek Dirga menepati janjinya. Ia memberikan Anya akses penuh, memintanya untuk memimpin tim anti-takeover yang bertugas menyelamatkan Terra Mining. Awalnya, para veteran Dirgantara Group memandang Anya dengan skeptis, seorang kurator seni yang tiba-tiba memimpin perang korporasi. Namun, keraguan mereka segera mereda. Diana Wijaya tahu bahwa Terra Mining sedang rentan. Jelas Anya kepada timnya, menunjuk pada peta kepemilikan saham di layar utama. Matanya bersinar dengan analisis yang tajam, jauh berbeda dengan keputusasaan semalam. Terra Mining adalah perusahaan publik dengan saham yang terfragmentasi. Sekitar 40 dipegang oleh Dirgantara Group, dan 60 sisanya adalah saham minoritas, tersebar di berbagai dana pensiun dan investor kecil. Diana, melalui Phoenix Acquisitions, telah berhasil mengakuisisi 15 dari saham minoritas ini dalam 3 minggu terakhir. Mereka menggunakan 65 juta dana kita sebagai uang muka dan jaminan. Kepala tim hukum, Pak Heru, mengerutkan kening. Itu berarti Diana hanya butuh 11 lagi untuk mendapatkan mayoritas dan kontrol penuh. Nyonya Anya. Begitu dia mencapai 51, dia bisa memecat dewan direksi, dan skandal lingkungan yang disimpan kakek Dirga akan menjadi bom waktu yang dia ledakan untuk menghancurkan reputasi kita. Anya mengangguk. Ya. Dan karena Terra Mining sedang mengalami kesulitan likuiditas, investor minoritas sangat ingin menjual sahamnya, bahkan dengan harga diskon. Diana akan memanfaatkan keputusasaan ini. Strategi standar kakek Dirga adalah melakukan perang tawaran, bidding war. Dengan modal tak terbatas, Dirgantara Group akan membeli semua saham minoritas yang tersisa dengan harga premium, memblokir Diana mencapai ambang 51. Kita akan mengajukan tawaran balik sebesar 150 dari nilai pasar saat ini. Perintah kakek Dirga, yang mengawasi dari kursi di sudut ruangan. Tunjukkan pada Diana bahwa dia tidak bisa bersaing dengan kedalaman kantong kita. Namun, Anya melihat pola yang berbeda. Diana terlalu tenang, terlalu cepat melepaskan Bima dan menerima penangkapannya. Itu adalah pengalih perhatian. Kek, saya rasa Diana mengharapkan kita untuk melakukan perang tawaran. Sela Anya. Dia tahu kita akan memenangkan harga. Tetapi dia tidak menjalankan hostile takeover ini untuk untung cepat. Dia melakukannya untuk membalas dendam pribadi, seperti yang Risma katakan. Jika dia terpaksa menjual kembali saham yang sudah dia beli, itu hanya akan membuatnya marah dan membuatnya melancarkan serangan di bidang lain. Anya meminta tim finansial untuk menyelidiki secara mendalam struktur keuangan Diana selama dia bekerja di Dirgantara Group 2 tahun lalu, sebelum dia dipermalukan dan mengundurkan diri. Fokus pada kegagalan investasi Diana yang menyebabkan kerugian besar saat itu. Pinta Anya. Saya ingin tahu apa kebiasaan finansial yang dia sembunyikan. Dharma, yang berada di sudut, menjawab dengan cepat. Diana selalu berinvestasi pada perusahaan yang terlalu percaya diri,
Nyonya Anya. Perusahaan yang menganggap diri mereka kebal dari aturan. Kegagalan investasi 2 tahun lalu adalah karena Diana terlalu fokus pada laba yang besar dari perusahaan eksplorasi yang mengabaikan keselamatan operasional. Diana dipecat karena kegagalan ini. Anya tiba-tiba mendapat pencerahan. Hostile takeover Diana terhadap Terra Mining adalah cermin dari kegagalan Diana di masa lalu. Hanya saja kali ini, Diana berada di pihak yang mengancam, bukan yang terancam. Diana tidak hanya ingin membeli Terra Mining, dia ingin menghancurkannya dari dalam, mengekspos skandal lingkungan kakek Dirga. Ujar Anya, matanya tertuju pada laporan Terra Mining. Tapi dia tidak menyadari bahwa skandal itu juga merupakan aset. Kek. Anya menoleh ke kakek Dirga. Skandal lingkungan di Terra Mining adalah titik lemah kita, tetapi juga titik lemah finansial Diana. Dia menggunakan 65 juta curian untuk membeli saham perusahaan yang reputasinya akan dia hancurkan sendiri. Secara finansial, ini tidak masuk akal kecuali dia sudah memiliki rencana lain. Anya menunjuk pada data yang baru saja dikeluarkan Dharma. Phoenix Acquisitions terdaftar sebagai perusahaan akuisisi, bukan penambangan. Diana berencana membeli Terra Mining, membuka skandalnya, dan kemudian menjual sisa aset yang tidak terkait skandal, terutama cadangan tambang yang masih bersih, kepada penawar yang sudah dia atur sebelumnya. Siapa penawar itu? Tanya kakek Dirga, tertarik dengan logika Anya yang tajam. Saya belum tahu, tapi itu pasti pesaing yang memiliki kesepakatan dengan Diana, jawab Anya. Namun, saya menemukan kelemahan lain. Dana 65 juta Diana terikat dalam investasi saham minoritas ini. Dia tidak memiliki likuiditas untuk bertahan jika kita menaikkan harga terus-menerus. Jika kita memenangkan tawaran, dia akan bangkrut. Dia harus menjual sahamnya kembali dengan kerugian untuk membayar pinjaman jaminan. Dia tidak punya uang cadangan yang cukup. Anya menarik napas. Inilah strateginya. Kita tidak hanya memenangkan tawaran. Kita memukul Diana di tempat yang paling dia benci, di area reputasi operasional. Strategi Anya. Tawaran balik cepat dan agresif. Luncurkan tawaran balik yang sangat tinggi, memaksa Phoenix Acquisitions menghabiskan semua likuiditas mereka untuk bersaing. Menggunakan skandal, Anya mengusulkan langkah yang berani dan berisiko. Kek, kita harus mengakui sebagian kesalahan lingkungan itu, tetapi melakukannya dengan kontrol. Kita harus mengumumkan bahwa Dirgantara Group telah menemukan masalah operasional lama di Terra Mining yang memerlukan restrukturisasi dan investasi besar untuk pemulihan lingkungan. Ini akan menurunkan harga saham Terra Mining secara drastis, tetapi akan mempertahankan Terra Mining di bawah kendali kita. Kakek Dirga mengerti. Mengakui kesalahan secara terkontrol akan menunjukkan transparansi dan integritas, yang merupakan kebalikan dari apa yang Diana harapkan. Hal ini akan menghancurkan hostile takeover Diana, karena dia tidak akan lagi bisa menghancurkan reputasi kakek Dirga. Diana akan melawan, ujar kakek Dirga, sambil tersenyum bangga. Tapi dia tidak menyangka kamu akan membalikan kelemahanku menjadi senjatamu. Anya tersenyum, senyum seorang pemenang. Dia meremehkan saya. Dia meremehkan kakek. Dan sekarang, dia akan membayar mahal untuk 80 juta yang dia curi. Setelah Anya menetapkan strateginya, menghancurkan likuiditas Diana dan menetralkan skandal lingkungan secara terkontrol, Dirgantara Group bergerak cepat dan tanpa ampun. Ruang rapat eksekutif berubah menjadi medan pertempuran real-time. Di satu sisi, ada kekuatan finansial tak terbatas kakek Dirga. Di sisi lain, ada kecerdasan Diana yang didorong oleh dendam, didukung oleh 65 juta yang dicuri dan hampir tidak dapat dilacak. Tawaran balik, counter offer, diluncurkan pada pembukaan pasar pagi itu. Dirgantara Group menawarkan harga 150 Hu di atas nilai pasar saham Terra Mining untuk semua saham minoritas yang tersisa. Ini adalah manuver yang dirancang untuk menimbulkan kepanikan dan memaksa Phoenix Acquisitions untuk mengeluarkan seluruh peluru mereka. Phoenix Acquisitions menaikkan tawaran. Seru Dharma, matanya terpaku pada tiker saham. Mereka hanya menaikkan 10 poin dari tawaran kita. Tapi itu signifikan. Mereka pasti menggunakan pinjaman jaminan yang sangat besar,
menggunakan saham 15i yang sudah mereka miliki sebagai jaminan. Mereka tidak takut. Anya memantau layar. Diana menunjukkan keengganan untuk menyerah. Dia tahu bahwa jika dia mundur, dia akan kehilangan segalanya, termasuk dendamnya yang berharga. Anya tersenyum tipis. Dia memang tidak takut. Dia hanya terprogram untuk menang. Tapi Diana tidak pernah menyadari bahwa ini bukan hanya tentang memenangkan uang. Ini tentang memenangkan kehormatan. Selama 2 hari, pasar saham Terra Mining menjadi pusaran gila. Para investor minoritas panik dalam kegembiraan. Mereka menyaksikan dua raksasa bertarung memperebutkan saham yang dianggap hampir tidak bernilai. Harga saham Terra Mining melonjak ke tingkat yang tidak masuk akal. Pada hari ketiga, situasinya mencapai puncaknya. Dharma menunjukkan grafik likuiditas Phoenix Acquisitions. Nyonya Anya, Phoenix Acquisitions sudah mencapai ambang batas likuiditas, lapor Dharma. Mereka memiliki cukup uang tunai yang dicuri untuk mencapai 49. Hanya 2 di bawah mayoritas. Jika mereka menaikkan tawaran lagi, mereka akan melanggar perjanjian pinjaman jaminan mereka, dan saham 15i mereka akan terpaksa dijual kembali untuk menutupi pinjaman. Tepat pada saat kritis ini, Diana, melalui pengacaranya, melancarkan serangan balik yang diharapkan. Mereka mengirimkan bocoran informasi ke media massa terbesar di Indonesia, menuduh Dirgantara Group menyembunyikan krisis lingkungan dan sosial yang membahayakan publik di lokasi Terra Mining. Berita itu segera meledak. Harga saham Dirgantara Group sedikit goyah, dan Terra Mining, yang sudah berada di langit, mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Inilah saat yang Diana tunggu-tunggu. Saat kakek Dirga panik dan skandal itu menghancurkan reputasinya. Kakek Dirga, yang menyaksikan semua ini dari kursinya, menatap Anya. Saatnya, cucu, jalankan rencanamu. Anya mengambil kendali. Dia tidak bereaksi dengan menyangkal tuduhan. Dia merespons dengan transparansi yang membingungkan Diana. Manuver Anya. Anya segera mengatur konferensi pers mendadak yang disiarkan langsung dari markas Dirgantara Group. Dia berdiri di hadapan kamera, didampingi kakek Dirga yang tampak serius. Dalam beberapa hari terakhir, kami menyaksikan permainan kotor yang dilakukan oleh entitas yang kami yakini didanai oleh dana yang dicuri dari keluarga kami. Anya memulai, nadanya tenang dan tegas. Kami telah melawan hostile takeover ini dengan sekuat tenaga, tetapi hari ini, kami memilih jalur yang berbeda. Anya kemudian membuat pengakuan yang terkontrol, tepat seperti yang ia rencanakan. Kami mengakui bahwa, bertahun-tahun yang lalu, manajemen lama Terra Mining melakukan praktik operasional yang tidak sejalan dengan komitmen lingkungan Dirgantara Group saat ini. Kami telah menemukan masalah operasional lama yang serius dan memerlukan penanganan segera, ujar Anya. Pengakuan ini sontak mengejutkan para reporter. Mereka mengharapkan penolakan, bukan konfirmasi parsial. Oleh karena itu, lanjut Anya, menatap kamera dengan penuh integritas, Dirgantara Group hari ini mengumumkan, kami akan menginvestasikan 500 juta rupiah untuk restrukturisasi total operasi Terra Mining. Kami akan menutup sementara tambang yang bermasalah, merehabilitasi area terdampak, dan membentuk komite independen yang dipimpin oleh ahli lingkungan. Kami melakukan ini bukan karena kami dipaksa, tetapi karena ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kami akan membersihkan kesalahan masa lalu kami sendiri. Dampak dari pengakuan ini sungguh luar biasa dan sangat merugikan Diana. Harga saham Terra Mining anjlok. Begitu pasar mencerna pengumuman penutupan dan restrukturisasi yang mahal, harga saham Terra Mining runtuh drastis, jauh di bawah harga pasar semula. Bagi investor, perusahaan ini tiba-tiba menjadi beban finansial besar. Reputasi kakek Dirga meningkat. Media dan publik, alih-alih mengecam kakek Dirga, justru memuji keberanian dan integritas Anya dan Dirgantara Group. Pengakuan terkontrol ini mengubah narasi dari skandal menjadi tanggung jawab korporasi. Diana terperangkap. Rencana Diana sepenuhnya hancur. Dia tidak lagi bisa menggunakan skandal itu sebagai senjata, karena kakek Dirga sudah memilikinya. Saham 15 Terra Mining yang dibeli Phoenix Acquisitions dengan harga premium sekarang hampir tidak bernilai. Dana pinjaman jaminannya ditarik kembali,
memaksanya untuk menjual sahamnya dengan kerugian besar untuk menghindari default. 65 juta lenyap. Semua uang curian 65 juta Diana, yang terikat pada saham-saham Terra Mining yang anjlok, kini lenyap. Itu tidak kembali ke Dirgantara Group, tetapi hangus dalam kerugian pasar yang terpaksa ditanggung Phoenix Acquisitions untuk melunasi kewajiban pinjamannya. Dendam Diana telah memakan dirinya sendiri. Setelah tawaran terakhir diselesaikan, dan Dirgantara Group berhasil mendapatkan mayoritas 55 saham Terra Mining dengan harga yang jauh lebih rendah berkat anjloknya harga, Anya kembali ke markas operasi. Dharma berdiri di sana, tersenyum lebar. Misi selesai, Nyonya Anya. Dana 65 juta itu memang tidak kembali ke rekening kita, tetapi Phoenix Acquisitions bangkrut total. Diana benar-benar hancur secara finansial, kata Dharma. Dan siapa penawar rahasia yang ingin membeli sisa aset dari Diana? Tanya Anya, ingin menutup semua lubang. Dharma memutar layarnya, menampilkan nama sebuah perusahaan pertambangan internasional yang telah lama mencoba menembus pasar Indonesia. Global Energy Consortium. Mereka berencana menggunakan Diana untuk mendapatkan aset strategis kakek Dirga dengan harga murah. Anya mengangguk. Sekarang dia tahu siapa musuh di balik bayangan itu. Kakek Dirga masuk ke ruangan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun pujian. Ia hanya menatap Anya dengan senyum tulus yang hangat. Aku selalu tahu kamu punya bakat, Anya, ujar kakek Dirga. Kamu tidak hanya memenangkan perang korporasi, kamu memenangkan perang moral. Kamu menunjukkan integritas yang tidak akan pernah dimiliki Bima atau Diana. Kakek Dirga menatapnya dengan penuh arti. Sekarang, tersisa satu urusan terakhir, Bima dan Risma. Anya merasakan sedikit kesedihan. Perpisahan dengan Bima akan menjadi babak terakhir dari pernikahan yang menyakitkan ini. Tetapi sekarang, dia sudah siap. Setelah kemenangan korporasi yang menakjubkan, Dirgantara Group kembali tenang. 65 juta yang dicuri memang hangus di pasar saham, tetapi Anya telah menyelamatkan aset strategis keluarga, Terra Mining, dan, yang lebih penting, reputasi kakek Dirga. Diana Wijaya menghadapi tuntutan penipuan dan kejahatan korporasi. Sementara Phoenix Acquisitions hanya tinggal nama, target Diana, Global Energy Consortium, telah dicatat dalam daftar hitam Dirgantara Group. Kini, tiba saatnya untuk urusan terakhir yang disinggung kakek Dirga, Bima dan Risma. Anya menghadapi Bima di sebuah kamar yang dikunci di rumah peristirahatan Dirga. Bima tidak lagi terlihat seperti menantu yang menawan. Ia tampak lusuh, mata cekung, dan semangatnya benar-benar hancur. Ia tahu rencana besarnya telah gagal total. Kamu menghancurkanku, Anya, kata Bima, suaranya lemah, tanpa amarah. Kamu tahu aku tidak punya apa-apa lagi. Anya duduk di seberangnya, di balik meja kayu yang tebal. Kamu menghancurkan dirimu sendiri, Bima. Aku hanya mengungkap kebenaran. Kamu tidak hanya mencuri uang 80 juta, kamu mencuri 7 tahun hidupku dengan kebohongan. Anya menyerahkan dokumen di atas meja, surat gugatan cerai. Aku sudah menandatanganinya. Aku tidak meminta harta gonogini. Aku hanya ingin membebaskanmu, dan membebaskan diriku. Kamu akan diproses secara hukum atas pemalsuan dan pencurian identitas. Tetapi kakek Dirga akan menggunakan pengaruhnya untuk memastikan kasus ini tidak menjadi tontonan media yang merusak reputasi. Kamu akan menghadapi hukuman yang sesuai, tetapi tanpa show. Bima mengambil dokumen itu. Ia tahu ini adalah akhir. Mengapa kamu melakukan ini untukku? Tanyanya, bingung. Bukan untukmu. Jawab Anya dingin. Untuk nama Aditama, dan untuk menutup bab ini sepenuhnya. Aku ingin menjalani hidupku tanpa ada bayangan pengkhianatan di masa lalu. Bima terdiam sejenak, lalu menatapnya. Aku tidak pernah benar-benar mencintaimu, Anya. Aku mencintai ide tentang kekayaanmu. Dan aku minta maaf karena telah menyakitimu. Anya mengangguk. Pengakuan itu tidak menyakitkan, karena ia sudah lama mengetahuinya. Aku juga minta maaf, Bima. Aku minta maaf karena aku tidak pernah melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Selanjutnya, giliran Risma. Risma,
yang kini tahu bahwa Bima akan dipenjara, sangat ketakutan. Risma, kakek Dirga telah mempertimbangkan pengakuan dan kerjasamamu dalam mengungkap Bima dan Diana, kata Anya. Kakek tidak akan mengajukan tuntutan pemalsuan identitas terhadapmu. Sebagai gantinya, kamu harus menandatangani perjanjian yang melarangmu untuk memiliki kontak dengan keluarga Aditama, atau menggunakan nama Aditama dalam urusan apapun, seumur hidupmu. Risma menangis haru. Terima kasih, Anya. Terima kasih. Aku akan kembali ke kota asalku. Aku tidak akan pernah mengganggu lagi. Anya memberikan Risma tiket pesawat dan sejumlah kecil uang untuk memulai hidup baru. Risma pergi keesokan harinya, meninggalkan kediaman mewah kakek Dirga dalam diam. 6 bulan berlalu. Anya telah mengambil posisi sebagai direktur restrukturisasi di Dirgantara Group, dan tanggung jawab pertamanya adalah membersihkan Terra Mining. Ia bekerja sama dengan Dharma dan tim ahli lingkungan. Perlahan tapi pasti, ia membangun kembali citra dan integritas perusahaan, mengubahnya dari sumber skandal menjadi model pertambangan yang bertanggung jawab. Ia menjual galeri seninya, menyadari bahwa passion barunya adalah membangun sesuatu yang nyata dan berdampak. Di kantor kakek Dirga, di mana Anya kini memiliki mejanya sendiri di samping kakek Dirga, ia berbicara tentang masa depan. Kek, saya rasa saya akan mengajukan gugatan balik untuk mendapatkan kembali 65 juta yang hilang dari Phoenix Acquisitions, kata Anya. Kakek Dirga tertawa. Untuk apa, cucu? Bukankah kamu sudah mengatakannya? Uang itu tidak sepenting martabat. Bukan untuk uangnya, Kek, jelas Anya. Tetapi karena itu adalah uang yang dicuri. Saya akan menggunakannya untuk mendirikan dana amal lingkungan Aditama yang akan membiayai program rehabilitasi alam di Kalimantan, di area yang pernah dirusak Terra Mining. Saya ingin mengubah pengkhianatan Bima menjadi warisan yang positif. Kakek Dirga berdiri, matanya penuh air mata kebanggaan. Ia memeluk Anya, pelukan yang hangat dan tulus. Anya, kamu tidak hanya membersihkan nama keluarga, bisik kakek Dirga. Kamu telah mengubah cara keluarga ini menjalankan bisnis. Kamu telah mengajarkan pelajaran yang tidak akan pernah kulupakan. Kamu adalah penerus yang kuinginkan. Anya tersenyum. Ia tidak lagi mencari cinta dari Bima. Ia telah menemukan cinta yang lebih kuat. Cinta pada dirinya sendiri, pada pekerjaan yang berarti, dan rasa hormat dari kakek Dirga. 1 tahun setelah pesta ulang tahun yang kacau balau itu, Anya merayakan ulang tahunnya yang ke-31 dengan cara yang sangat berbeda. Tidak ada pesta mewah. Ia berada di Kalimantan, di lokasi bekas tambang Terra Mining, meresmikan program rehabilitasi hutan yang didanai oleh Dana Amal Lingkungan Aditama, yang didirikan dengan uang 65 juta yang berhasil disita dari likuidasi aset Diana. Ia berdiri di sana, mengenakan pakaian sederhana, dikelilingi oleh masyarakat setempat, bukan para sosialita. Saat matahari terbenam menyinari wajahnya, ia merasa lebih utuh dan lebih bahagia daripada saat ia mengenakan gaun 80 juta. Di Jakarta, kakek Dirga menerima pesan dari Anya. Pesan itu berisi foto Anya yang tersenyum. Di sebelahnya adalah Dharma, yang kini menjadi kepala keamanan siber dan orang kepercayaan Anya. Kakek Dirga tersenyum. Misteri 80 juta rupiah telah terungkap, pengkhianatan telah dibayar, dan dari abu kehancuran, seorang pemimpin sejati telah bangkit.